Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Muhammad Sazuli dari kelas 10 Oracle. Di sini saya akan menjelaskan tentang LAN card. Sebelumnya saya akan memberikan gambar dari LAN card ini. Lalu, sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dan spesifikasi dari LAN card. LAN card ini terdiri dari 1000 auto negotiation LAN card, support 32 bit PCI bus unit, complex with the IEEE 802.210-T, IEEE 802.3U 100-TX, IEEE 802.3AB 1000 T standar, support CSMA CD protokol 1x10 100 1000 Mbps auto negotiation RJ45 volt, support 32 bit 33 66 MHz PCI bus unit, support 10 100 Mbps HAL full duplex mode 1000 Mbps full duplex mode, support IEEE 802.3 kali full duplex flow control, support sending and receiving of jumbo flame at 1000 Mbps, compatible with PCI 2.1 and PCI 2.2 standar, auto matching MDA atau MDAX, self setting hierarchy and I/O port and rest, dual built-in splitter Vivo buffers, LED interchange 1x10 M ACT 1x1 1x100 M ACT 000 M ACT driver novel networks 4.2,5.5x driver novel network 4.2 5.x dan 6.x Microsoft Windows 98 SE NT ME 2000 XP Linux. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari hardware tersebut. LAN card merupakan salah satu perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN. LAN card sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut dengan kartu jaringan atau network interface card atau juga disebut NIC, dan ada juga Internet card. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dari suatu jaringan. Nah, untuk kemungkinan adanya koneksi pada sebuah komputer dengan jaringan komputer, maka dibutuhkanlah LAN card. LAN card berbentuk untuk ekspansi yang dipasang pada slot PCI di motherboard komputer. Untuk menghubungkan jaringan komputer, LAN card umumnya menggunakan port RJ45. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, fungsi LAN card sebagai jaringan komputer mulai tergeser dengan keberadaannya akhirnya perangkat wireless yang dianggap lebih efektif dan efisien yang digunakan tanpa harus menggunakan kabel. Tetapi masih banyak juga penggunaan komputer yang menggunakan LAN card ini dalam jaringan komputer karena kecepatan dalam transfer datanya cukup kencang bila dibanding dengan perangkat wireless. Nah, untuk fungsi LAN card ada untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan maksud agar dapat dilakukannya pertukaran data. Ada beberapa jenis LAN card juga, perbedaan dan harganya juga berbeda. Yang pertama ada LAN card kabel dengan harga 72.000. LAN card dengan koneksi kabel merupakan salah satu jenis LAN card klasik yang dimana masih digunakan hingga saat ini. LAN card dengan koneksi penggunaan kabel ini kerap menggunakan kabel yang saling menghubungkan satu komputer dengan jaringan LAN atau jaringan lokalnya. Penggunaan LAN dengan koneksi kabel saat ini masih banyak digunakan karena dinilai memiliki biaya yang lebih efisien. LAN card dengan koneksi kabel ini masih terbagi menjadi beberapa jenis.
Selanjutnya ada LAN card ISA dengan harga 150.000. LAN card ISA merupakan jenis LAN card yang pertama kali diciptakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jaringan komputer. LAN card ini mempunyai slot berwarna hitam dan mempunyai 1-3. Ciri lain dari ISA adalah konektor outputnya support untuk BNC dan RJ45. Ada juga LAN card PCI dengan harga 60.000. LAN card PCI diproduksi pada tahun 1992 dan masih banyak digunakan hingga sekarang. LAN card PCI ini merupakan perkembangan untuk menggantikan jenis LAN card ISA yang tadi saya jelaskan. LAN card PCI mulai digunakan pada komputer generasi Pentium 1 dan masih digunakan hingga komputer generasi sekarang. Bedanya, jika komputer dulu terdapat banyak slot untuk LAN card PCI, berjumlahnya kurang lebih 5 slot, berbeda pada motherboard komputer zaman sekarang yang hanya berjumlah 1 slot saja. Lalu juga ada LAN card USB sekitar harga 40.000 lah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, para produsen mengembangkan LAN card untuk port USB. Tujuan dari pengumuman LAN card ini adalah untuk memudahkan penggunaan LAN card dalam jaringan komputer tanpa harus membuka casing komputer. Cukup dengan menancapkan saja pada port USB yang ada di komputer. Yang terakhir ada LAN card wireless yang sekitar harga 1 juta ke atas ya. LAN card yang satu ini merupakan penerus dari LAN card kabel biasa, di mana konektivitas dari LAN card menggunakan teknologi wireless alias tanpa kabel. LAN card jenis ini menggunakan antena tenagai penangkap dan juga pelepas sinyalnya secara lokal. Keunggulan dari LAN card jenis ini adalah tanpa penggunaan kabel, sehingga mudah untuk melakukan instalisasi dan mudah untuk digunakan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara merakit LAN card. Saya akan memberikan satu contoh jenis LAN card PCI. Yang pertama, bukalah penutup badan casing, lalu lepaskanlah baut di bagian belakang casing. Geserlah penutup badan casing dan lepaskan dari rangkaiannya sesuai jenis LAN card dengan slot pada motherboard. Dalam hal ini terjadi pada jenis LAN card PCI. Dudukkanlah LAN card pada slot PCI secara vertikal. Tekan LAN card ke bawah secara perlahan hingga menyentuh dasar slot. Pasanglah skrup pada LAN card dan kencangkanlah agar card tidak bergerak atau bergeser dari slot. Kalau kurang paham, saya akan memberikan satu video tentang cara merakit LAN card PCI. Mungkin agak dipercepat agar mengurangi waktu video ini. Kembali di channel Toko Sigma ya. Hari ini kami ingin perkenalkan PCI Express LAN card ya. Ini buat kabelan koneksi internet ke komputer. Sekarang kami mau coba untuk ke dalam motherboard ya. Ini motherboardnya slotnya PCI Express 16 kali, tapi tetap bisa pakai Express yang 1 kali. Yang pendek ini namanya PCI Express 1 kali ya. Kebalik. Oke, nah dicolok aja ya. Ini komputernya small factor, tapi kita hanya buat ngetes saja, jadi bukan buat pakai di sini karena profil bracket ini sebenarnya buat CPU yang besar ya. Jadi ini hanya buat ngetes saja di komputer ini. Kami nyalakan. Oke. Sekarang launching Windowsnya ya.
Oke, mouse-nya udah nyala, tinggal komputernya. Ya. Oh ya, ini memakai sistem Windows 7 ya, masih 64 bit. Oke, kita lihat di device manager. Ini 64 bit ya. Tunggu loading dulu device manager. Network adapter. Nah, ini dia sudah dikenal oleh komputer. Chipsetnya Realtek RTL 8168C. Di sini ada dua karena motherboardnya bawaan ada satu slot, satu lengkat juga. Ya. Nah, kita tes colokin kabelan ya. Ini pegang si. Nah, ini sudah berkedip-kedip, artinya sudah terkoneksi ya. Kita periksa ininya, network. Networknya. Nah, ini internetnya sudah berhasil connect ya, memakai Realtek 8168. Oke, demikian ya, telah berhasil connect. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.